Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah meringankan langkah kita, telah meringankan niat kita, menguatkan niat kita hingga datang ke sini. Alhamdulillah ke dalam kajian insyaallah rutin Majelis Taklim 1453 yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita kajian di Ori Coffee dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kita tetap dalam keadaan nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kehadirat baginda kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita termasuk pengikut beliau dan mendapat syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim 1453, alhamdulillah kita sudah beberapa kali, ini mungkin kali kedua mengadakan kajian offline ya. Kemarin di NA Kopi, sekarang di Ori Kopi. Kita kajiannya Pak Kiai di kopi-kopi terus nih. Alhamdulillah. Katanya kopi-kopi mah ada lah insya Allah ya. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kami mengaturkan ucapan terima kasih yang kami hormati juga Bapak Ketua Majelis Taklim 1453. Tak lupa mohon maaf pada Bapak Kiai, Pak Kiai Haji Agus yang alhamdulillah telah memenuhi undangan kita walaupun undangannya mendadak. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan spesial nih untuk Saibul Bait, Saibul Hajat, yaitu Ori Kopi, kepada Mas Ilham. Alhamdulillah mudah-mudahan usaha beliau, keluarga beliau juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kajian ini kita mengangkat tema yang spesial juga nih, yaitu jejak khilafah di Nusantara. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk insan-insan penegak insya Allah khilafah, tegaknya khilafah. Tanpa memanjang lebar, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang sudah jam 8, kita telat. Agar tidak terlalu larut malam, mari kita kajian kita mulai. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Agus Lukman Hakim SPD, untuk kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbul alamin, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sami'tum bi ta'uni bil ardi fala yadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala yakhruju minha. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini atas karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam majelis di Ori Cafe. Mudah-mudahan majelis ini penuh dengan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpul kita di kafe ini menjadikan suasana taklim seperti taman-taman surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul, jadi suri teladan umat terbaik yang insya Allah kita semuanya akan mencontohnya, menjadikan figur orang sosok pemimpin yang perlu kita contoh, kita tiru, ittiba amruhumah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sangat bersenang di sini kami bisa hadir. Tadinya mendadak telepon, Ustaz bisa ngisi nggak? Sorenya ada di Bekasi dan hari ini bisa di Tangerang. Kami biasa ngisi di Masjid Tanah Abang Blok A, Blok B. Jadi yang kami isi pengusaha apa? Tekstil biasanya. Jadi kajian rutin biasanya duhur kami ngisi di Blok A dan Blok B. Alhamdulillah bisa ketemu di sini di Tangerang. Ya, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi dengan para pengusaha, ya, pengusaha yang kita lihat bagaimana sosok seorang yang Abu Thalha. Ada yang kenal? Abu Thalha ini ketika dibacakan surat lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, merinding. Pernah saya sampaikan ayat ini di BSD, orang langsung mereka itu mencontoh sahabat itu, orang yang kaya raya. Ketika mendengar ayat lan tanul birra hatta tunfiqu, sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapat albir, kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan jannah. Ada orang yang mendengar ayat dikatakan sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan surga, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibun, sehingga engkau menafkahkan harta yang terbaik. Ini sahabat merinding. Kami yang bersama Rasul berkumpul, hidup bersama, mengkaji bersama, tidak ingin nanti berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalha itu langsung mensedekahkan hatta tunfiqu, sehingga engkau menafkahkan mimma tuhibuna, bukan semuanya, sebagian. Harta apa yang terbaik? Hari ini orang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu untuk korban. Sedih dan memalukan di Indonesia ini 250 juta orang kaum muslimin. Beli handphone yang paling baru dikejar dia. Bisa apa? Beli. Ada musim rame sepeda yang paling mahal dibeli. Ya. Ada motor yang paling bagus keluar tahun 2020, dia berusaha keras untuk membeli.
Tapi urusan kurban 2,5 juta, 3 juta, naudzubillah min dzalik, banyak yang mereka enggan untuk berbuat. Tapi dia mengaku cinta Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Abu Thalha. Ketika dia mendengar ini, dia nggak mau berpisah nanti di yaumul kiamah dengan Rasulullah SAW, maka Abu Thalha itu menafkahkan, mewakafkan harta terbaiknya kebun Bairuhan. Mendengar ayat itu, orang BSD saya ceramain pagi, langsung Ustaz saya mewakafkan 2 rumah untuk rumah Quran. Kita butuh orang-orang zaman milenial ini ketika mendengar ayat gak mikir lagi, bukan harta yang terjelek. Kalau orang sekarang sedekah yang terbaik atau terjelek? Tersisa. Kalau infak itu kira-kira gambar merah itu entar dulu lah. Ya, ini seringkali mereka bukan mimma tuhibuna. Ketika mendengar ayat ini ada jamaah yang bertanya, Ustaz, apa mimma tuhibuna itu? Saya tanya, harta yang paling dicintai seorang apa biasanya? Harta nih, bukan istri ya. Anak pasti. Biasanya apa? Yang paling mahal? Rumah. Di atas rumah lagi? Kalau orang BSD rumah kan 2-3 udah biasa. Saya membina pengusaha di Tangerang ini yang asetnya tidak hanya miliar. Kalau orang bangun satu masjid paling 5-10 miliar. Masih bertanya, Ustaz, apa itu harta terbaik? Harta yang paling kau cintai, harta yang nilainya paling mahal. Saya tanya, harta kamu apa yang paling mahal? Baru keluar 1, 2, 3, ternyata kaya dia. Nah kalau kita mencintai Rasul, tidak mau berpisah dengan Rasul, nanti dia memiliki apa? Sedekahkan harta yang terbaik. Zaid bin Harisah ketika mendengar ayat ini langsung menafkahkan kuda sapinya. Kalau kita sekarang ya mungkin Mercy lah. Ini kalau yang hadir jamaahnya mungkin pengusaha-pengusaha yang mereka sudah rindu surga, rindu maghfirah Allah Subhanahu wa taala bisa saja. Ada ketemu seorang batang konjen, berarti di bawahnya Dubes Duta Besar, umurnya 76 tahun. Ketika mendengar ayat ini, dia ingin semua hartanya diwakafkan dalam bentuk apa? Masjid. Dan dia merasakan begitu nikmatnya dunia ini. Masa katakan Sayyidina Ali mengatakan, orang yang bertakwa punya keimanan itu yang pertama adalah al-khawfu bi-rabb. Orang yang punya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya iman berarti kita punya takut. Untuk mengukur iman kita tuh naik turun, kita tuh takut nggak sama Allah atau takut sama istrinya? Mau kemana Pak? Haji. Mau ngopi? Ikut dong. Ngobrol kamu. Ya, jadi pertama adalah kita harus menguatkan keimanan ini. Rasa takut pada Allah SWT harus ada. Kalau orang nggak takut sama Allah SWT, maka hidupnya akan bergelimbang dengan kemaksiatan. Apa yang kedua kata Sayyidina Ali, yaitu wal amalu bitanzil, yaitu orang yang beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kalau kita mau beramal, berarti kan kita tahu dulu acaranya, tahu dulu syariatnya. Mana mungkin orang yang beramal namun dia nggak ngerti apa syariat. Apa yang ketiga? Yaitu yang ketiga, waridho bil qoli, ini yang berat. Sudah punya iman, rezekinya kurang, kena PHK karena COVID, penghasilannya turun, usaha apa?
pengunjungnya berkurang. Maka dikatakan wala nablunakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim min awwal wa anfus wa sabar wa basiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Hari ini diuji. Khaufnya orang nggak takut Covid sekarang. Saya pergi ke Solo masih jam setengah 10 pagi, orang ngantri 60 di depan toko Polygon. Saya nggak pernah orang ngantri di depan pedagang kambing kurban, Pak. Nggak ada. Berarti ini persoalannya adalah baik yang besar atau kecil, tentunya mereka adalah menerima. Tawakal kepada Allah SWT. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa disebut Khalilullah? Yang pertama adalah karena dia mencintai Allah lebih tinggi dibanding dengan mencintai seluruh apa yang dia miliki. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai hewan ternak 12.000. Besar atau kecil ini? Banyak ini. Ketika malaikat menguji, diminta 1/3 diberikan. Belum cukup, minta 1/4 diberikan, setengah diberikan, sampai semua diminta berikan. Coba kalau ada pengusaha seperti ini, ya, Sunnah. Maka ini jadi contoh kita. Ketika kita sedikit, kita ridho dengan bil. Jangan ridhonya ketika sudah banyak. Sudah diuji keimanan itu ketika sedikit, apakah kita mendekat, apakah kita ibadah. Kita bisa melihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau untuk menguji istri itu setia nggak sama kita. Yang keempat apa? Al-istihadu fi yaumir rabbih, yaitu kita mempersiapkan diri kita bahwa kita nanti insya Allah akan mati, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan liqo. Maka persiapkanlah amal. Mudah-mudahan di majelis ini termasuk persiapan kita untuk nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pengusaha atau kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tema yang ingin kami kaji yaitu jejak khilafah di Nusantara. Ini adalah satu film yang nantinya akan bisa ditonton, dilihat. Kenapa hal ini menjadi isu yang menarik, isu yang panas? Karena memang banyak sejarah itu dikubur dan dikaburkan. Hari ini umat Islam banyak yang apa? Dikubur, mereka nggak paham tentang apa? Sejarah. Kita lihat peristiwa 10 November ada di mana? Surabaya. Surabaya. Seorang Jawa Timur, besar di Surabaya, di Dresmo. Jadi di pesantren Dresmo itu pesantren yang merupakan mereka di 10 dan tidak ada pajak di seluruh pesantren ini, karena ini anak turunnya dari Timur Tengah dan mereka adalah santrinya dari Sunan Ampel. Jadi kalau laki sama perempuan panggilannya Mas. Jadi Sunan Ampel memerintahkan laki dipanggil Mas, kalau perempuan ya dipanggil Mas. Jadi Siti, Mas Siti Fatimah. Jadi ketika kita 10 November banyak kisah-kisah yang dikubur sehingga umat Islam nggak paham lagi apa sebenarnya dibalik 10 November yang kita peringati sebagai hari pahlawan. Kenapa Bung Karno, Bung Tomo itu mereka begitu menggelora, membakar semangat umat Islam
di belakangnya nggak dimunculkan, kisahnya dikubur, ceritanya nggak dimunculkan. Di situ ada fatwa, ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama, itu yang membuat umat Islam itu mereka bisa satu padu untuk mengusir penjajah. Maka hari ini kita juga sama, kalau kita hari ini tidak memahami, maka umat Islam itu akan kehilangan esensi khilafah, sehingga menganggap bahwa itu adalah perkara yang tidak perlu diperjuangkan. Maka dikatakan dalam Islam bahwa ad-din agama. Terus yang kedua adalah yaitu sultan. Ini perkara seperti saudara kembar yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Maka kalau hari ini kita lihat bagaimana umat Islam jangan sampai kekuatannya, yang pertama adalah agama, keduanya adalah apa? Kekuasaan. Maka ini umat Islam akan terus menerus ya, menjadi bulan-bulanan menjadi korban, akan jadi penjajahan, penderitaan yang terus menerus kita lihat ya. Maka kalau kita ingin lihat jejak khilafah di Nusantara, banyak kita lihat di ujung dulu lah, Sabang, di Aceh kita ada satu makam Syekh Kual ya. Makam ini dekat dengan apa? Pantai. Dan mereka mendapat julukan Qadi Malikul Adil. Jadi mereka seorang apa? Qadi. Ya. Terus juga ada di sana makam pasukan-pasukan Turki, ya, yang ketika tsunami direhab lagi oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dari mana? Turki. Belum lagi nanti Anda ke Medan, ya, ke Rio, ya, ke Sriwijaya, ke Palembang, begitu banyak masih kita temukan jejak-jejak kesultanan Islam, para qadi, para hukumnya, simbol-simbol yang itu menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu punya benang merah yang kuat. Karena ketika kekuasaan ini tidak ada, maka tidak ada yang melindungi. Umat Islam itu punya dua apa? Pelindung. Yang pertama, saum. Puasa itu adalah perisai. Yang kedua apa? Imam. Maka pemimpin ini adalah pelindung. Kalau umat Islam nggak punya pelindung, apa yang terjadi? Bayangkan ada kuda atau sapi yang tidak ada yang melindunginya, maka mereka akan mudah untuk dimakan. Itu seperti umat Islam, kalau mereka tidak punya pemimpin, hari ini kita kena apa? Covid. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah. Kita hari ini diuji Covid sudah berapa bulan? 5. Baru 5 udah nggak sabar. Rasa takutnya hilang, Pak, udah. Udah hilang. Oh, ini bisa jadi ini gelombang ketiga. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah itu pernah diuji oleh Allah SWT, krisis Ramadan yang lamanya 9 bulan. Kita belum sampai ini, Pak. Sampai kulit Umar itu menghitam. Umar menghindari makan daging lemak. Kenapa Umar seperti itu? Ingin dekat dengan rakyat, merasakan penderitaan rakyat, bagaimana susahnya ketika krisis Ramadan. Kalau kita punya pemimpin hidup sama, yuk kita ngaji ngopi di sini. Kita bahas kira-kira solusinya apa. Umar seorang khalifah. Ketika krisis Ramadan, kering di mana-mana, kebutuhan bahan pokok, makanan susah,
Umar memerintahkan seluruh gubernur sekitarnya untuk mengumpulkan ke Madinah. Dan Umar berjalan menemui rakyatnya. Yang hari ini ketika saya ke rumah Padang, saya tanya, Pak, bagaimana kehidupan orang Tangerang di Sudirman ini? Sedih. Biasa dia kerja kongko-kongko, nggak ada uang, nggak ada yang dimakan. BLT ya kadang keluar, kadang. Umar langsung menemui ketika ada anak kecil menangis, Umar kaget. Sama emaknya nggak disusuin, Pak. Nggak disusuin, mau disapih. Tahu disapih? Ini bahasa Jawa ya. Jadi anak itu belum 2 tahun tidak disusui karena ibunya mengira kalau anak itu sudah disapih mendapat santunan di negara. Usia 2 tahun, belum 2 tahun tidak disusui. Menangis dengar sampai ke telinga khalifah. Maka khalifah ini langsung menanyakan pada ibunya, kenapa engkau wahai ibu tidak menyusui anak? Karena aku ini tidak punya apa-apa. Supaya aku ini dapat santunan ketika anakku sudah aku sabtu. Maka Umar keluar menuju Baitullah, dikeluarkan harta yang ada di Baitullah. Hari ini kan masjid-masjid harusnya yang saldonya, saya kemarin ceramah di Bogor 86 juta. Kapan saya sampaikan saldo 0 gitu loh ya? Tidak hanya sedekah Jumat itu makan di hari Jumat, tidak, setiap hari makan. Bagaimana kalau seperti itu? Jamaah masjid akan ramai. Masjid Joko Karyan itu, ketika saya ke sana pas musibah banjir bandang ada di daerah Jogja Selatan, diumumkan dulu nggak lebih dari 1 jam 8 mobil itu penuh, Pak. Ada makanan, ada pakaian, ada softtek, ada minyak kayu putih, lengkap. Saya penasaran, Pak, kok bisa ini seperti tradisi kacar ini yang terbentuk begitu cepat. Dia nggak sampai ngomongkan, hanya menyampaikan silakan warga jamaah Masjid Joko Karyan apa yang ada dikumpulkan. Akhirnya besok paginya saya coba menemui jamaah. Tuh, jadi di sana kalau ada lampion, dan itu rumah yang disantunin, Pak. Nah itu bila ke atas waktunya masak, nggak ngebul apa ya? Asapnya. Itu berarti nggak ada yang dimasak. Akhirnya saya tanya, ibu kenapa ibu begitu? Ketika ada pengumuman langsung memberikan apa yang dia punya. Pak, ketika kami belum bisa sholat, kami dikasih sarung, kasih mukena, kasih koko. Kenapa nggak sholat? Ada dai yang datang ke rumah ngajarin sholat. Orang tidak akan pernah pergi ke masjid kalau dia belum bisa sholat. Dibawain sembako ya. Setelah itu saya tanya, kenapa ibu peduli banget sama masjid? Masjid itu, Pak, WC-nya jebol, tau WC? Jebol, akhirnya rusak, Pak. Itu masjidnya aja menyatu. Sehingga dia punya rasa ikatan yang sangat kuat, ukhuwah Islamiyah. Dia sampaikan di sini nggak ada ceritanya saldo berlebih 0. Saya sampaikan masjid-masjid yang di Tangerang kan banyak gede-gede. Ada 150 juta, kemarin 86 juta. Harusnya hari ini COVID kalau mempunyai nggak sanggup, keluarkan itu kas-kas itu. Maka Joko Karyan ketika dulu nggak punya program, akhirnya banyak program, banyak jamaah, dia takut kalau saldonya tidak cukup. Tapi subhanallah, ketika diberikan itu, maka yang masuk juga Allah akan berikan nikmat yang begitu besar. Kita rindu sosok seorang khalifah ini.
Maka ketika kita mengkaji khilafah ini jangan sampai hanya kita itu apa? Romantika. Nostalgia, jangan. Ya. Baik secara normatif, baik secara apa? Empirik, baik secara apa? Historis. Kalau normatif sudah jelas dalilnya. Empirik kita sudah bisa melihat. Secara historis juga kita bisa merasakan. Maka kita ketika sosok Khalifah Umar menyelesaikan krisis sampai Umar kata, seandainya aku seorang khalifah tidak bisa menyelesaikan ini, ya, ancamannya adalah apa? Meninggal. Sampai seperti itu. Lebih baik aku, ya, jangan sampai jadi korban adalah rakyatnya, umatnya. Itu seorang pemimpin. Coba bayangkan kalau kita punya seorang pemimpin seperti itu, punya seorang khalifah. Tidak hanya orang yang mereka ini anak-anak disantuni, ada ibu-ibu yang mereka itu kelihatannya gelisah. Ditemui, kenapa engkau gelisah? Ternyata tidak punya duit untuk lahiran istri. Mungkin juga merasakan hari ini kita kalau di Tangerang tuh Pak, lahiran bisa apa? Bisa murah Pak. Tapi kalau mati Pak, mahal. Nggak sampai. Kenapa? Kalau mereka itu melahirkan bisa di cover. Kalau dulu sebelum ada BPJS, ya, ada jam sostek. Kalau di Tangerang ini kan kesehatan dijamin. Tapi saya bilang orang mati lebih susah. Kenapa? Nggak ada kuburannya, mahal. Kalau belum warga Tangerang nggak bisa. Ini bagaimana kita lihat ketika kita mengkaji tentang khilafah, bagaimana dulu Khalifah Umar menyelesaikan krisis Ramadan 9 bulan. Tidak ada anak-anak, ibu yang melahirkan, termasuk ketika ada ibu yang sampai merebus apa? Batu. Kita kemarin mendengar di Cakung orang gantung diri karena COVID gak kuat. Kita mendengar kemarin anak sekolah yang bunuh diri karena kenapa? Nggak punya handphone, nggak punya paket data. Ada juga anak yang sampai mereka tuh jualan sempol, jualan cilok untuk sekedar punya paket. Ya yang punya paket data lo nggak mau ngaji. Jadi menunjukkan bahwa seorang khalifah itu adalah kepimpinan Islam, di mana ketika terjadi krisis mereka orang yang bertanggung jawab, menyantuni, melindungi, menjaga rakyat. Tidak sampai di situ, ketika Umar itu menemui rakyatnya memerlukan bantuan, maka dengan cepat dia panggul sendiri. Coba kalau ada pemimpin kita panggul beras 50 kilo, kuat nggak berapa? Kuat atau enggak? Jadi akhirnya kita tahu yang belanja beras di rumah biasanya istri atau kita gitu. 50 kilo itu berat. Tapi bagaimana nanti yaumul qiyamah ketika dihisab oleh Allah SWT, ketika seorang pemimpin tidak melaksanakan apa? Tanggung jawab. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat seorang khalifah itu mereka bertanggung jawab. Mereka jadi pelindung perisai umat Islam. Sehingga setelah hari ini kita banyak ketika rakyat itu tidak mengerti tentang COVID-19, ya. Innallaha khalaqad wa dawa. Sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit dan
obatnya. Fatatawa'u kata Rasul, maka ikhtiarnya kita harus berobat. Karena nggak ada pengetahuan, akhirnya apapun yang ada informasi WA, sosmed diambil. Ada yang mengatakan telur bisa mengobati COVID, orang berbondong-bondong beli telur. Ada rame jahe merah bisa menjaga imun, mencegah apa COVID, semua beli jahe. Jadi mahal, jadi susah. Di Makassar muncul lagi ada penangkal COVID dari minyak kayu putih, rame semua. Maka dikatakan di situ kita tidak boleh berobat itu bil haram, yaitu dengan cara yang haram. Maka inilah kalau kita punya khalifah, kita akan mendapatkan pelayanan. Namun sebaliknya ketika nggak ada seorang pemimpin, maka orang tidaknya terjerumus dalam kekufuran, mereka juga akan terjerumus pada apa? Kesesatan. Kemarin ada orang yang ingin berobat COVID bukan ke rumah sakit tapi pergi ke dukun, ada di Bogor. Sampai seperti itu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, likulita. Jadi setiap penyakit itu ada obat. Dulu al-istighfar, maka salah satu selain kita ini bersabar, kita ikhtiar, kita itu harus apa? Banyak istighfar. Pertanyaannya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini dengan COVID-19 yang hampir 5 bulan, ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Kira-kira nyambung nggak dengan khilafah? Kira-kira nyambung nggak dengan urgensi bahwa kita seorang muslim itu butuh pemimpin? Atau kita mencari solusi yang lainnya? Ya, mencari pemimpin yang keluar masuk got. Ya. Atau kita nyari seorang pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Islam ada 9 bulan, akhirnya mampu mereka itu hidup bersama rakyatnya, mengatasi persoalan supply and demand dari kebutuhan pangan. Maka hari ini kita ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketahanan pangan, yang kedua adalah kesehatan. Maka hari ini banyak orang yang menjual rumah, menjual motor, menjual mobil, ya, banyak bangkrut di mana-mana semuanya. Apindo udah gelisah karena ini kalau sampai tidak ada stimulus, ada satu solusi dalam bagaimana perbaikin ekonomi. Yang sakit itu kesehatannya, yang diobati politiknya. Hari ini kita mendengar, ya, tentara TNI dilibatkan, ya, dalam penanganan COVID-19. BIN juga dilibatkan. Harusnya bagaimana COVID ini ditangani dengan benar. Siti Fadilah Supari mengatakan riset orang Indonesia banyak yang pandai. Tapi persoalannya apakah nanti ketika riset dia mendapat satu vaksin boleh diproduksi dan diedar? Celakanya menterinya ketika ditanya, Pak Menteri, ketika nanti vaksinnya sudah ada mau dites butuh sampel, kira-kira Pak Menteri bersedia atau enggak? Ya jangan saya dulu, rakyatnya duluan lah. Lah model pemimpin seperti ini coba bayang. Saya terakhir saja, tapi katanya humasnya siap untuk dijadikan sampling. Coba gambaran pemimpinnya seperti ini. Ya. Maka kalau kita ini diuji oleh Allah SWT dengan COVID ini, harusnya kita ada hikmah besar
seorang mantan Menlu Amerika Serikat, dan dia mengatakan akan ada suatu perubahan sistem global di mana kondisi ekonomi akan mengalami suatu penurunan. Maka ini menunjukkan bahwa ketika ujian seperti ini harus kita ambil hikmah. Apa harus kita perbaiki, apa yang kita lakukan? Ataukah kita akan mendekat pada Allah SWT, atau kita mau menjauh? Sehingga hidup kita ini penuh dengan apa? Kebaikan. Banyak orang hari ini yang mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Ada seorang pengusaha mempunyai 200 kontainer. Ini besar atau kecil? Besar. Ketika kami ketemu, saya tanya, Pak, apakah Anda mendapatkan kebahagiaan? Saya lihat di garasinya tuh motor trailnya tuh 18, mulai Mercy, Volvo, mobil itu ada semua. Punya studio, punya istri 1, anaknya 3 laki-laki. Ada sesuatu yang tidak membuat dia bahagia. Apa? Yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih kekhawatiran, ketakutan bagaimana nanti amal ibadahku dapat diterima oleh Allah SWT. Orang ini punya sedekah itu, yaitu setiap hari ada 150 porsi untuk makan siang, ada di Sidoarjo. Jadi saya lihat yang makan tuh orang-orang duafa, miskin. Dia merasakan kedamaian, ketenangan ketika itu bersama dengan orang yang memerlukan. Jadi hari ini kita nunggu nanti kaya punya warung gratis. Kita bisa mulai kalau beli makan 1, beli 2, satunya buat. Kalau dulu zaman khilafah itu ada roti gantung, Pak. Kalau di sini mungkin ada kopi yang digantung. Jadi orang minum kopi 1 tapi bayarnya 5. Yang 4-nya kopinya digantung, berarti itu kopi khusus untuk doa. Kalau kira-kira seperti itu, kira-kira ada pencuri nggak, Pak? Jadi beli roti 1 yang digantung 4. Itu nanti fakir miskin datang bukan beli roti tapi minta roti yang digantung tadi. Subhanallah, kalau kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian kita, kemarin sudah korban, tinggal pasca korban ini kira-kira kita bisa istiqomah lah. Kalau kita bisa istiqomah, insya Allah Allah akan membalas pahala yang begitu besar. Orang sekarang hari ini yang ketika sakit mereka kena stroke, mikirnya apa? Matinya husnul. Kita yang hidup ini nggak pernah berpikir, Pak. Rambut sudah mulai rontok, gigi sudah mulai habis, tanda-tanda nih, jalan sudah mulai asam urat, duduk lama sudah mulai apa? Geringgingan kata orang Jawa. Ya. Peredaran darahnya nggak lancar. Ini harusnya kita siapkan. Bagaimana ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan COVID ini, mudah-mudahan kita semakin apa? Dekat. Rasa khauf pada Allah SWT. Kalau sudah muncul keimanan, perintah seberat apapun. Kalau kita itu mau ngopi ke sini, mau ngaji, ini kalau nggak dapat hidayah bisa datang nggak? Nggak bisa. Banyak ujiannya, banyak apa? Cobaan. Sudah mau berangkat, anaknya sakit, sudah disiapkan waktu, motornya ada, bensinnya ada,
ya, tiba-tiba ada tamu tidak bisa berangkat. Nah, kita syukuri, berarti kita orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT hari ini bisa hadir di majelis taklim, kita bisa ngopi, kita bisa silaturahmi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ketika kita mengkaji tentang masa jejak-jejak khilafah di Nusantara, apalagi di Buton, kalau kita ke sana dari Kendari kita terbang lagi, itu ada satu pulau yang dikuasai orang asing, Pak, sampai Jumatan nggak bisa. Di situ dulu jejak khilafah kesultanan, khilafah Khamis ada di Ternate, itu tersambung dengan kekhilafahan Turki. Tapak-tapak sangat jelas kalau kita tuh mau mencarinya. Ya, pertanyaan tadi, ketika Kesultanan Jogja sudah menyampaikan bahwa kami ini menyimpan kiswah yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bukti, ya, termasuk bagaimana ketika Aceh dulu haji diganggu, mereka meminta pertolongan dari kekhilafan, akhirnya dibantu, juga hal yang sama. Jadi itu menunjukkan bagaimana tadi sudah saya sampaikan secara normatif, empirik, dan historis, bahwa Indonesia itu punya hubungan yang sangat erat. Perlu kita ambil atau jalani. Misalnya, apa kita harus memilih pemimpin yang kafah, atau kita mempersatukan dulu nih, ibaratnya aliran-aliran dalam perbedaan mazhab yang berbeda di Indonesia ini. Saya rasa cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan atau ingin ada suatu perubahan, tentunya khilafah ini adalah ajaran Islam. Metode perjuangan kita juga harus mencontoh suri teladan terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Jadi pertama yang dilakukan Rasul adalah Rasul taskid. Rasul ini membina, ya seperti ini. Rasul berdialog, berdakwah di pasar, ya, bertemu dengan orang. Aktivitas dakwah ini sekarang sudah hampir ditinggalkan oleh umat Islam. Jadi aktivitas dakwah inilah sebenarnya aktivitas yang bisa merubah bagaimana umat ini ketika mereka belum mengerti istilah khilafah. Ya. Apa itu? Raisatun amatun lil muslimina jami'ah. Bukan hanya Indonesia, bukan. Tapi ilal alam, seluruh dunia. Raisun amat, yaitu pemimpinan umum lil muslimina, baik kaum muslimin di dunia, untuk seluruh dunia. Dan yang kedua itu apa? Watat bil ahkami syari', dan untuk menerapkan hukum. Kan di Indonesia tuh banyak yang ngaku punya khalifah nih, tapi takut sama polisi. Ya. Nah, itu berarti dia tidak menerapkan hukum Islam. Maka syaratnya itu ada 4. Khilafah itu sultan dan datian. Jadi kekuasaannya mutlak, mereka tidak
bukan negara boneka. Ini ditakuti pemimpin di siang bolong kalau seandainya terjadi tegak di muka bumi oleh Allah SWT ini. Orang-orang kafir takut. Ya. Yang kedua adalah punya apa? Pemimpin khalifah. Ketiga, keamanannya di tangan kaum muslimin. Ya. Diterapkannya syariat. Makanya didakwahkan, orang tidak paham, belum ngerti. Dakwah ini terus menerus dilakukan, diseru. Hari ini sudah sampai ke istana, dan istana sudah mendengar seruan ini. Kalau sampai istana ngerti, kita umat Islam nggak paham, kan aneh ya. Walaupun mereka berusaha menghapus seluruh apa normatif. Kalau kita nggak bisa dihapus, Pak. Buku-buku di sekolahan, kurikulum anak-anak madrasah aliyah, bisa jadi mereka belum. Kata khilafah, kata jihad akan dihapus oleh mereka. Mereka akan menggelontorkan triliunan besar Amerika ini untuk menyetir media, untuk melawan dakwah ini. Media, televisi, koran, semua akan diarahkan untuk liberalisasi, kapitalisme, sekularisme. Tapi tidak akan bisa membendung itu. Maka dakwah ini. Bagaimana umat ini paham, dan akhirnya seperti botol ini tinggal nanti ditinggal aja. Sistem yang bukan dari Allah SWT, sistem yang buruk yang menghasilkan penderitaan di mana-mana, menghasilkan utang yang sangat besar. Maka kalau kita melihat sistem kesehatan di Indonesia dengan Amerika sama, mereka menggunakan asuransi. Maka ketika dia kena COVID, mereka tidak punya peralatan medis. Sama dengan di Indonesia, dia nggak punya APD, dia tidak ada persediaan masker, dia tidak ada persediaan kantong jenazah. Sama, ya. Kalau pola anggarannya negaranya dari situ bisa dilihat. Maka seharusnya kita mengkaji bagaimana sistem anggaran APBN-nya negara khilafah, sehingga itu bisa menyelesaikan persoalan umat. Jadi dakwah ini penting disampaikan apa urgensinya, ya. Menjadikan dakwah ini tajul furud bab menjelaskan khilafah. Ada yang berdakwah di bidang akidah, tidak risiko. Ada yang berdakwah di bidang ibadah, nggak resiko. Tapi kalau yang terakhir itu resiko, Pak. Kita bisa ngandang. Radikal. Bisa dicap radikal, bisa diteroris dan sebagainya. Tapi kita jelaskan. Ya. Kalau kita menjelaskan dari sisi normatif, empirik, historis, ya nggak ada yang salah. Kita ajarkan resiko. Sehingga umat Islam terus-menerus membimbing ini menjadikan isu pembahasan. Tinggal kita mau ngambil solusi umat ini dengan apa? Maka ketika dakwah ini sudah berhasil sampai ke umat, dan umat akan mengambilnya dan akan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya, tentunya dalam masalah apa? Pemerintahan, dalam masalah kesehatan. Ya. Hari ini negara ketika mengalami resesi karena apa? Loan hutang, resesi, krisis. Ya. Maka penyebabnya ya harus kita tutup. Bukan terus nambah hutang lagi 900 triliun. Silakan. Ini oleh Kareng atau dari mana? Gayo. Oh, Gayo. Gayo, Pak.
Ya, ya. Jadi tasghib inilah yang kita harus lakukan, pembinaan, pengkajian di mana-mana, sehingga umat akhirnya mengetahui. Karena perubahan ini tidak mungkin hanya terjadi di level apa? Atas, di bawah juga. Kita lihat Mesir itu kita nggak bisa bicara seperti ini. Kalau di Aceh udah biasa bahas politik, betul? Yang asli Aceh ini, di sana terang-terangan itu. Ya. Dan ketika nanti umat sudah paham apa itu khilafah, ya, maka dengan begitu mudahnya mereka nanti akan apa? Memperjuangkannya. Tapi hari ini mungkin dia bukan prioritas yang pertama. Sampai-sampai umat Islam itu bagikan hidup di bedeng, di pinggir rel kereta api yang bocor rumahnya, nggak paham dan nyaman kalau mereka itu hidup di zaman yang seakan-akan nuansanya apa? Islam. Ini bukan rumah kita. Gitu. Lah kalau ini perasaan masih ada, kita itu walaupun punya rumah yang bagus, tapi rasanya kalau pengusaha itu, saya tanya, gimana milih sistem Islam atau sekarang ini? Yang pertama, kalau dia pengusaha, pertama kena apa Pak? Pajaknya BPN. Kalau karyawan BPH. Kalau orang Tangerang pengusaha, mereka juga akan kena tax amnesty semuanya. Kalau dia punya aset, dia harus melaporkan. Yang punya tanah banyak akan bingung, ya kan? Nanti ketika dia di notaris mau jual beli tanah rumah, dia kena apa? Pajak. Pajak penjual, pajak pembeli. Ketika dia punya mobil, dia harus bayar apa? Pajak. Kalau dia punya sampai 2-3 progresif, mahal atau murah? Mahal. Nanti kita bisa compare, bandingkan dengan Islam. Atau sistem seperti ini sama sistem sekarang ini gitu. Ini jangan kasih nama Islam dulu. Nanti kalau kasih nama Islam dia sudah apa? Aneh. Kita jelaskan. Ya. Maka pengusaha itu mereka ketika dikasih tahu perbandingan komparasinya, saya yakin saya akan pilih Islam. Belum lagi nanti dia harus bayar apa? Asuransi kesehatan, namanya apa? BPJS. Betul. Kita ibaratnya orang yang tinggal di negeri atau negara orang lain. Kalau punya tanah harus bayar PBB. Semua nggak ada yang kita punya ini, semua hampir kena apa? Tax. Ya, maka ketika nanti itu dakwah sudah ya, dijelaskan sampai ketika Rasulullah SAW sudah telah mempunyai apa? Kekuatan, maka dinego. Bagaimana dulu dakwah Rasul itu dinego. Ya Rasul, engkau aku jadikan pemimpin. Ya. Hari ini aku mengikuti agamamu, besok ikutin apa? Agama kamu. Nggak mau. Maka ketika tasghib ini berhasil, ya, terus Sirul Fikri hari ini kita terjadi perang apa? Pemikiran. Ya kita dialog, diskusi, ngobrol. Ya. Ketika di situ kita menemukan kebenaran yang kita ikuti. Evaluasi aktivitas politik. Kita jelasin politik bagaimana dalam Islam. Rasul mengontak 1, 2, 3 para ahlu quwah, orang-orang yang mempunyai apa? Hari ini bisa jadi semua rumah-rumah akan terketuk, akan
mendengar dakwah khilafah ini dan menjelaskan bagaimana jejak khilafah di Nusantara, sehingga mereka ini adalah perkara yang sudah umum, sudah biasa, bukan perkara yang aneh, perkara yang apa? Yang tidak pernah ada di Indonesia. Ya. Nah, kita semua itu sudah bisa, maka kewajiban kita itu hanya berdakwah. Masalah hasil diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena contohnya sudah pernah ada. Bukan sesuatu yang khayal, bukan sesuatu yang apa? Ilusi. Ya, tinggal kita tuh yakin nggak, orang kafir yakin, orang Amerika, Rusia yakin, 2020, 2024 kita umat Islam masih mendebatkan. Itu soal yang aneh. Insyaallah dalam waktu dekat ya, perubahan akan terjadi. Dan ini ya, hari ini akan nyari solusi, Pak. Kalau tetap seperti ini, ya akan terjadi apa? Resesi global dunia. Baik itu adalah kesehatan yang akan berdampak pada apa? Ekonomi. Ketika ekonomi tidak beres akan berdampak apa? Politik. Jangan sampai chaos, Pak. Jangan. Ya. Karena perubahan Nabi itu perubahan yang bukan chaos. Dan bisa. Karena contohnya sudah pernah ada. Ya. Mudah-mudahan kita menyaksikan perubahan itu dan kita melihat kembali khilafah ini bisa tegak di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah terjawab. Insya Allah kita bisa merasakan tegaknya khilafah. Yang lain, pertanyaan yang lain, silakan. Di belakang tuh udah ada yang siap-siap. Plasmid, oh ya, siapa tuh? Yang belakang? Oh, belakang ya. Oh, Masya Allah. Kayaknya Mas Ilung beda nih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan semua. Bicara tentang khilafah, Ustaz. Jadi mungkin apa ya, bisa dikatakan ya cukup tadi yang dijelaskan dari Pak Mustafa dari sejarah pun yang jelas ada. Namun kita kembali pada masa-masa artinya yang saat ini terjadi lah di pemerintahan kita gitu, terutama dari sisi politik Indonesia gitu. Karena kan kalau kita lihat demokrasi di politik Indonesia ini kan lebih kepada partai, sementara partai-partai ini lebih dominan Islam gitu. Nah, ini apa yang terjadi nih? Kenapa dengan adanya partai-partai Islam ini harusnya kan mereka udah paham betul gitu kan dengan adanya khilafah ini. Nah, kenapa nggak bisa terrealisasi lah sejak dulu gitu? Walaupun mungkin perlahan yang tadi Ustaz jelaskan mungkin pemahaman dari masyarakat umat Islam yang belum paham betul. Nah, mulai saat ini pelan-pelan sudah mulai mengerti apa tuh sistem khilafah ya kan. Kemudian apa ya? Cuman kembali lagi kepada pemimpin-pemimpin kita gitu loh. Terutama ya partai-partai Islam atau mungkin pemimpin umat yang di masa-masa Islam yang besar ini nggak ada apa ya? Nggak ada pergerakan yang lebih membuat kita menjadi lebih semangat lagi itu. Walaupun sekarang sih sudah mulai bergerak gitu, sedikit-sedikit gitu. Tapi artinya tidak ada kegergetan gitu loh. Kenapa tidak bisa selalu, memang ada tantangannya lah gitu. Artinya yang saya ingin tanyakan ini, kenapa Islam itu bisa bergerak secara apa ya? Indonesia ini kan lebih mayoritas Islam gitu loh. Malah kayak semacam ya analogi atau ininya istilahnya apa? Seperti buih di lautan gitu Tat. Jadi mungkin akhir zaman seperti itu kali ya. Jadi Islam itu nggak ada artinya gitu. Tapi dengan kondisi pemahaman sedikit demi sedikit umat Islam diberi pemahaman bahwa ini sistem khilafah seperti ini gitu. Ya insya Allah sih ke depan tuh akan bisa terrealisasi lah gitu. Cuman saat ini kenapa pemimpin umat Islamnya ini nggak bisa menggerakkan secara besar-besaran gitu? Karena biasanya umat Islam yang di bawah ini kan nunggu pemimpin gitu. Nah ini hanya 1-2 yang terlihat gitu loh. Apalagi banyak yang kadang ya dizolimi lah gitu kan, pemimpin umat Islam yang seperti Imam Habib Rizik segala macam ya kan, itu banyak hal-hal ada politisnya juga gitu. Ya, itu aja Tat. Terima kasih. Ini tanyanya partai Islam, saya belum pernah masuk di legislatif ya. Walaupun ketawaran gitu.
Jadi gini saya sampaikan, orang yang duduk di legislatif itu, di DPR RI atau di DPRD, itu sudah ada kontrak, Pak. Sudah ada kontrak kesetiaan dengan apa? Partai. Pancasila. Sudah ada kontrak kesetiaan tidak merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 4. Kalau dari sini sudah dikunci sebenarnya. Ya. Nah, partai-partai ini kalau dikatakan partai Islam, kita juga bertanya sebenarnya, apa benar dia partai Islam? Atau mereka partai yang sekuler? Atau yang mungkin masanya itu Muslim, tapi yang diperjuangkan bukan Islam. Karena kita jarang menemukan atau tidak menemukan hasil-hasil undang-undang yang undang-undang ini berasal dari apa? Islam. Kalau kita lihat undang-undang yang keluar di DPR itu pesanan penjajah, ya. Amerika, China, Amerika itu sama dulu untuk mengalahkan, ya, negara yang menjajah Indonesia itu menggunakan Cina dan komunis. Isunya hari ini juga terulang. Ya. Maka partai politik ini harusnya mereka memperjuangkan apa yang menjadikan persoalan umat. Karena dengan sistem demokrasi yang ada, maka mereka ini bukan perjuangkan aspirasi umat Islam, tapi yang banyak adalah mencari apa? Keuntungan. Mereka ingin jadi anggota DPR, mereka ingin jadi anggota partai, tujuannya apa? Ingin cari kekayaan. Karena kalau jadi anggota partai bisa masuk legislatif itu cepat untuk menjadi kaya dibandingkan jadi pengusaha. Kan aneh Pak, pengusaha masuk partai politik. Terus apa lagi? Artis. Berarti kan pendapatannya lebih tinggi mana? DPR. Lagi gimana nggak tinggi? Anda kasus yang menyerang Ketua DPR RI Seto Nuryanto yang kepalanya di Bakpo kita nunggu apa? Yang listrik. Berapa itu kucuran dana yang keluar seluruh apa? Hampir seluruh Pan. Kan nggak aneh, maka orang berbondong-bondong ke sana. Kira-kira kalau di sana itu loh, mereka masih berjuang rakyat enggak? Iya Pak. Upah. Jadi yang tadi DPR RI itu enak Pak, stafnya lebih dari 4, staf ahlinya lebih. Iya. Mereka mau rapat udah ada stafnya, ini bagian menyiapkan draft undang-undang, menanggapin gitu. Maka kalau kita berharap di partai-partai politik yang ada, ketika dia menyuarakan aspirasi Islam, maka yang terjadi orang berdoa aja disorak. Masih ingat nggak Ketua MPR ketika berdoa? Disorak. Ya memang demokrasi, ya, sistem pemerintahan yang ada ini menciptakan kondisi yang seperti itu. Kita juga ingat kemarin yang ada di DPRD Cirebon. Ya, bahwa partai-partai yang ada itu adalah salah sarana upaya alat politik yang mereka itu ya dikendalikan oleh penguasa. Yang pertama, partai politik dapat apa? Bantuan, dapat kantor, ya, uang operasional. Berarti mereka memimpin atau dipimpin? Ya dipimpin.
Gitu. Karena kalau ada orang itu semuanya dicukupi, maka mereka itu sebenarnya ada bonekanya orang yang mencukupi. Mereka jadi fa'il atau maf'ul. Gitu loh. Ya. Walaupun wapresnya seorang kiai, dia jadi fa'il atau maf'ul. Dia jadi subjek atau jadi umat Islam hari ini jadi objek. Nggak bisa jadi subjek. Apalagi partai politik yang ada di DPR. Satu undang-undang digol walaupun dia nggak setuju, duitnya ngalir nggak? Ngalir. Harun Masiku, kasus-kasus yang lainnya, kita bisa melihat bagaimana praktek ya, kong kali kong terjadinya penyogokan kasusnya yang paling santer, paling kuat dari ini apa? Yaitu Joko. Bagaimana kita lihat seorang yang hadirnya alat kekuasaan negara, jadikan mereka itu apa? Jaksa loh, Pak. Menuntut. Coba banyak itu kita lihat ke peradilan di Indonesia. Nah, kalau kemarin ada 2 jenderal ya, yang dicopot, ya, praktek di lapangan mengerikan lagi. Orang yang narkoba itu ditangkap, bisa dinego di Pecel Lele, asal 30-40 lah lepas. Tidak bisa lepas di sini, nanti bisa dinego di polsek, nggak bisa polsek, nanti di pengadilan, kadang nggak bisa di lapas. Ini kondisi. Ya. Jadi kembali tadi bahwa partai-partai politik ya, di dalam sistem yang sekuler ini tidak akan mungkin menghasilkan peraturan-peraturan atau kepentingan umat Islam. Ketika mau pemilu, iya, pakai sorban, pakai kopiah, ya kan? Saya diceritain anggota DPR, sopirnya ini sopir. Jadi kalau Anda ingin tahu kelakuannya mereka, tanya sopirnya saja. Jadi kalau sudah sampai Halim, dia terbang, ya, zina ini haram, Pak. Udah nyampe nanti Makassar, itu bisa subhat. Nanti kalau turun sudah jadi halal. Itu yang ngomong sendiri sopirnya. Maka banyak kasus-kasus itu mereka itu disuap melalui apa? Sopir. Itu. Ya. Jadi kalau sudah mentalitas seperti ini, mereka tidak menyuarakan umat Islam, maka kita tidak akan mungkin kecil perubahan terjadi di legislatif. Apakah mungkin ada perubahan? Bisa. 98 perubahannya di legislatif atau di luar? Wah. Orang kadang-kadang kan berpikir harus legislatif tuh masuk gedung dulu. Yang kiai aja jadi bisa hilang ilmunya. Bukan lagi dia subjek, tapi dia jadi apa? Maf'ul. Dia bukan memimpin, tapi dipimpin. Gitu. Lama itu. Apalagi kalau kita nggak punya iman yang kuat, ya kan? Nggak punya harta yang banyak. Kalau waktu miskin diuji masih bisa, dikasih uang 5 miliar belum tentu datang ke sini. Jangankan 5 miliar, kan? Dikasih orderan yang 5 kali lipat udah. Maaf, saya besok nggak bisa ikut ngaji. Berarti itu hartanya nggak berkah. Kalau harta itu waktu dia miskin jadi khotib, kaya jadi anggota DPR nggak khotib dia. Amplopnya berapa? Iya kan? Itu kita bisa melihat sebenarnya dia itu kalau kita lihat bahwa sejarah kita mengkaji tadi khilafah itu, yang pertama sebagai apa? Sebagai penguat, sebagai penguat
bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu akan terjadi. Contoh Ashabul Kahfi. Berapa tahun? Bukan waktu yang pendek, Pak, sampai generasinya habis. Karena keimanan dia, Allah akan tolong. Ya. Bisa untuk apa? Mengkaji itu pembelajaran. Oh iya, kalau seperti ini umat-umat dulu diuji, akhirnya jadikan disiksa oleh Allah SWT, sehingga kita jangan sampai yang dulu itu menjadi apa? Penentu kita untuk ke depan. Ini penting. Apa kita mengambil hikmah dari situ? Ya. Kalau untuk kebenaran, untuk pengajaran, untuk keteguhan, sejarah, kisah-kisah dalam Al-Quran banyak sekali. Tapi seringkali kita ini lupa dengan apa? Sejarah. Masa yang lalu, jangan masa lalu, kemarin ya sudah lupa. Mas Islam seringkali ketika dalam perkara politik itu mereka menyerahkan urusannya pada orang lain yang belum jelas mereka apa perjuangkan Islam. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana kalau masalah seperti ini banyak dapat bagikan buih di lautan? Ya tentunya kita tidak ikut arus yang ada. Ya. Saiki zaman edan, nggak ke Duma. Aktivasi edan KB, kalau nggak edan nggak ada apa orderan. Ya, mau dibuka aurat, mau bikin sensasi dan sebagainya, mau zamannya udah edan. Nah ini jadikan kita hidup di masa yang sulit. Namun ketika orang-orang itu di masa yang hampir semua orang itu mengejar dunia, kita mengejar kebaikan, insya Allah ya, kita ini jadi orang-orang yang akan boleh kenikmatan, akan boleh apa? Albir al-jannah. Namun sebaliknya, kalau kita itu termasuk orang-orang yang mengingkari peringatan dari Allah SWT ini, kita akan mendapatkan di dunia ini ma'isyatan dhamma. Jadi kehidupan yang apa? Seperti wana suruh yang kiamati, buta nanti kita. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita ikut arus. Kalau arusnya itu ke selokan, ya tahu kita. Ya, tapi kalau arusnya baik, kita mengkaji, mengingatkan pada Allah SWT, membahas tentang keimanan, membahas tentang syariat Islam, ya, membahas tentang usaha, ya, tentang ekonomi, ya insya Allah kita akan menemukan berkah Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita umat Islam ya mengikuti apa perkembangan arus yang ada. Justru sebenarnya umat Islam punya agenda tersendiri. Ini yang kadang-kadang orang itu sering lupa pada tujuannya. Ketika ramai ikut pada apa arus yang ada. Harusnya mereka tetap konsisten pada apa? Roadmap, pada tujuan misi apa yang ada dalam hidup kita ini. Ya, kalau orang terombang-ambing terus kan mereka tidak akan apa? Ada akhirnya. Seorang pelaut yang mereka bisa sampai pada tujuannya, yaitu adalah mereka sudah apa? Berhasil. Ini gambaran kehidupan apa di dunia. Baik, terima kasih tadi. Tambahan dikit kan? Oh, Artinya berarti kalau misalnya itu kan dari sisi pemerintahan ya, karena memang kalau untuk merubah suatu sisi pemerintahan memang harus dari ya dia di DPR lah kalau makin malam semakin hot. Kopinya. Jadi ini tidak usah dihancurkan, hancur sendiri, Pak. Hancur sendiri. Jadi secara sunatullah, kalau itu menentang kekuasaan Allah, kesombongan, kita ingat ya Nabi Musa, lawannya siapa? Firaun. Kurang apa? Hancur. Orang Indonesia yang paling kuat siapa?
Soeharto punya duit, hartanya nggak habis dimakan 7 turunan. Ya. Punya dukungan dengan apa? TNI. Orang yang menentang hari ini besok jadi Mayat. dibereskan. Kurang apa? Itu pun bisa aja jatuh ketika rakyat itu sudah tidak apa, limited pada. Persoalannya loh, rakyat itu udah disiksa, sudah suruh bayar iuran apa? BPJS. Ya. Sudah sekolahan daring suruh bayar SPP. Butuh banyak. Gurunya tuh nggak ngerti Zoom. Anak suruh bayar sendiri, emak ngomel di mana-mana itu. Ini jadi aneh, Pak. Maka kalau saya katakan di gelas ini sudah nggak dipegang, dilepas, lepas, Pak. Persoalan umat ini masih percaya gitu loh. Ini nanti membawa kepada kesejahteraan. Gitu loh. Itu baru pendidikan, kesehatan, pengadilan lebih ngerikan lagi. Sampai dinding uangnya duit apa? Dinding lo duit tuh uangnya. Kasusnya siapa itu? Ya. Karena ada kopi jadi inget ditangkap. Nggak jadi tua. Betul. Tapi susah Pak orangnya. Iya. Itu juga supirnya itu. Ya. Kenapa saya begitu? Saya ngisi di pengajian komplek kehakiman. Ya, saya diskusi. Ya. Kalau sudah jaksanya, sudah pengadilannya, polisinya seperti ini, ya. Jasi Bank Bali itu berapa triliun? Itu ekonominya, polanya hampir sama semuanya. Jiwasraya, ya. Bank Bali, terus apa lagi? Senturi. Bank Senturi, BHS, Bank Hanya Sementara. Tapi rakyat itu masih percaya, Pak. Dijanjikan kesejahteraan, kartu sehat, jaminan sehat, jaminan apa? Kerja, kartu apa lagi? Sekolah. Ya. BLT. Tapi itu ternyata hanya apa? Kadzib. Bohongan. Ya. Wa iyyakum kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujur fa inal fujur la ilan nar. Harus jelas sampai sana loh, jelasin. Jauhlah kadhib. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur fa inal fujur yahdi ilan nar, sampai ke neraka. Baru ngeh. Oh iya, neraka yang tinggal. Jadi ini persoalannya masih percaya. Jadi itulah, maka ketika dakwah ini sudah berhasil dipahamkan, dimengertikan, ya, maka ada satu-satu perubahan. Tahapan tidak mesti chaos, tidak mesti ada kudeta, tidak mesti ada terjadi pemberontakan. Rasul itu tidak terjadi pemberontakan dan tidak terjadi chaos. Dan itu sudah ada bukti bahwa ketika perubahan dulu dari kerajaan Mojopahit pada Demak terjadi chaos. Ya. Sejarah telah membuktikan terjadi perubahan sistem pemerintahan. Ya seperti ini dikaji. Di Gresik, di Sunan Giri, ya, ketatanegaraan Islam, ya, dakwah kepada Raja Mojopahit, diberikan lahan untuk berdakwah di Sunan Ampel, ya kan? Terus di Giri Kedaton, ya. Terus ada kekuasaan
ya, di Demak. Ya, setelah itu menggantikan apa? Mojokerto. Karena kita sering dikasih tontonan yang di televisi, tapi berpikirnya seperti itu gitu loh. Tidak kembali pada ajaran Islam kita, bagaimana Rasulullah SAW itu memperoleh apa? Kemenangan. Ya persoalannya apa yang kita lakukan untuk menuju ke sana gitu. Kalau kita menemukan seperti Mus'ab bin Umair, orang yang kaya raya putih bersih, ya, meninggalkan kekayaannya, kira-kira kita sudah belum gitu? Ya kan? Untuk mendawai Aus dan Khazraj di Madinah sampai apa? Kita itu bisa menyaksikan tapak kilas Ahlul Halli wal Aqdi di samping masjid Madinah itu sebelah kanan. Tempat kumpulnya dulu. Itulah. Ketika memikirkan siapa pemimpin umat Islam semeninggal dari Rasulullah SAW. Nah kalau cara berpikir kita cekoi dari lahir sampai sekarang kan demokrasi. Harus apa? Kudeta. Harus terjadi apa? Pemberontakan. Ini yang terjadi. Masa ada tampang-tampang kayak kita itu tampang-tampang pemberontakan kan? Iya. Sampai sekarang yang datang ke pesantren bukan Polri lagi, Mabes TNI. Ada apa-apa? Baik. Seperti itu. Jadi ya kita sampaikan pada perubahan ini adalah thariqah Nabi Muhammad SAW. Selamatan itu urusan Allah. Cepat atau lambat itu adalah kekuasaan Allah. Nggak boleh kita apa ya ikhtiar aja berusaha. Loh, dengan cara dakwah sini loh sampai takut semuanya. Head to head-nya udah person tuh. Ya Allah, segan. Ini sadari semuanya bahwa perubahan secara hakiki akan terjadi. Syaratnya pertama apa? Terjadinya pemahaman. Umat ini sekarang dekat dengan Islam nggak? Enggak. Itu cirinya itu. Ya. Isu sekarang ini yang ramai apa? BPIP atau khilafah? Khilafah. BPIP udah diganti mas. Ganti apa? Sorry, yang HIP diganti? Oh iya. BPIP. Ya. Nah itu kita lihat Ra'yul amnya apa yang sekarang ada di masyarakat itu. Ketika terjadi korupsi, ketika kejahatan politik terjadi, kejahatan di pengadilan dan semuanya dalam pendidikan, ya, ekonomi semuanya, maka nanti rakyat itu akan menuntut adanya suatu perubahan. Nah kita tinggal mengarahkan perubahannya yang ideologis. Jangan hanya yang berubah pimpinannya, tapi sistemnya tidak berubah. Paling banyak orang sekarang mengingat perubahan rezimnya kan? Tapi bukan sistemnya. Nah kalau sudah yang diinstal itu teknologinya sudah ya sudah kadaluarsa kan harus diganti dengan teknologi yang lebih bagus dengan sistem. Ya ini proses kita menginstal, memberikan kesadaran pada umat. Itu mungkin jawaban saya. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Kiai. Waktu sudah malam, saya kira mudah-mudahan kita semua di sini bisa merasakan dan menikmati tegaknya khilafah. Amin ya rabbal alamin dengan sistem yang Islam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan keistiqomahan kita. Mari kita tutup kajian ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin
membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.